Pada kesempatan kali ini ingin membahas masalah gaji ke-13 para abdi negara, PNS, TNI, dan Polri pada tahun 2022. Oke, jangan lama-lama, langsung ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai jadwal pencairan gaji ke-13 PNS, TNI, Polri lebih cepat bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Berarti pemerintah akan mempercepat pencairan gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri. Ini dikarenakan bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Mungkin pemerintah mempertimbangkan bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Pada pertengahan tahun 2022, pemerintah akan membayar gaji ke-13. Pemberian gaji ke-13 tertuang peraturan pemerintah dalam kurung PP nomor 16 tahun 2022. Bercermin pada jadwal pencairan gaji ke-13 PNS tahun sebelumnya, pembayaran akan dilakukan bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Hal ini dituangkan dalam berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022. Pembayaran atau pencairan gaji ke-13 tahun 2022 dilaksanakan pada Juli. Kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri ini dilaksanakan pada Juli tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para abdi negara memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah 2022. Ini dipercepat dikarenakan untuk membantu para abdi negara untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Kadang anak-anaknya masih sekolah, yang SMA masuk kuliah, yang SMP masuk SMA, mungkin banyak mengeluarkan ekonomi untuk membeli baju, mendaftar sekolah, mendaftar kuliah, sehingga Menteri Keuangan mengambil kebijakan untuk mempercepat pencairan gaji ke-13 agar para abdi negara bisa membelanjakan ataupun memenuhi kebutuhan anaknya untuk sekolah pada tahun ajaran baru. Selain itu, gaji ke-13 juga menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas perekonomian, sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Selain mempertimbangkan para abdi negara dalam membelanjakan kebutuhan anaknya untuk sekolah, pemerintah juga melihat di sektor perekonomian para pedagang, sehingga nilai jual beli di sektor perdagangan menjadi meningkat dengan adanya gaji ke-13 para abdi negara. Gaji ke-13 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biasanya, berbagai belanja untuk keperluan pendidikan, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari YouTube Kemenq RI. Lalu kapan pencairan gaji ke-13 tahun 2022 dan tahun ajaran baru sekolah diselenggarakan?
Berdasarkan kalender pendidikan diperkirakan kenaikan kelas terjadi pada awal Juli. Yaitu pembagian rapor ataupun kenaikan kelas akan terjadi pada awal Juli. Pada tanggal 13 sampai 17 Juni 2022 dilakukan penilaian akhir tahun ulangan ataupun kenaikan kelas, yaitu tanggal 13 sampai 17 yaitu penilaian akhir untuk kenaikan kelas. Pada akhir bulan Juni 2022 mulai pembagian buku rapor hasil belajar atau rapor. Selain itu, maka libur kenaikan kelas mulai akhir Juni sampai awal bulan Juli 2022. Yaitu libur sekolah pada akhir Juni dan kembali sekolah pada awal Juli. Maka jadwal ajaran tahun baru sekolah 2022 mulai diselenggarakan di pertengahan Juli, sehingga awal masuk sekolah setelah kenaikan kelas yaitu pada pertengahan Juli, ataupun awal masuk sekolah untuk anak baru yang baru mendaftar baik di tingkat SD, SMP, dan SMA dan tingkat kuliah, yaitu mulai masuk sekolah mereka pada pertengahan Juli. Sehingga pada saat masuk sekolah mungkin orang tua banyak yang membelajarkan kebutuhan anaknya untuk sekolah, baik baju, sepatu, dan tas, dan lain-lainnya. Sehingga para menteri Kementerian Keuangan yaitu memikirkan mengambil kebijakan untuk mempercepat pencairan gaji ke-13 para abdi negara. Demikian tak menutup kemungkinan jadwal pencairan gaji ke-13 paling cepat dibayarkan pada awal Juli. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat pencairan gaji ke-13 pada awal Juli, dikarenakan pertengahan Juli sudah mulai untuk masuk sekolah tahun ajaran baru, maka dibayarkanlah gaji ke-13 pada awal Juli. Namun jika terdapat kendala, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juli. Kalau memang ada kendala baik dari segi pemerintah daerah dan pusat, maka gaji ke-13 tetap dibayarkan, akan tetapi setelah bulan Juli. Tapi jarang terjadi ya. Kebiasaan tetap di awal Juli. Ini melihat kebutuhan dalam sekolah tahun ajaran baru. Pembayaran gaji ke-13 tidak serta-merta cair begitu saja. Terdapat mekanisme pencairan sebagaimana pembayaran THR dan gaji ke-13 tertuang dalam PP nomor 16 tahun 2022. Berdasarkan alur pencairan THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Satuan Kerja. Dikarenakan pencairan gaji ini ada mekanismenya, tidak langsung mentransfer, sehingga dalam mekanisme ini kadang-kadang ada kendala. Kalau memang ada kendala mungkin akan dibayarkan setelah bulan Juli ataupun di akhir bulan Juli. Tetapi diusahakan untuk dipercepat pada awal bulan Juli. Kemudian pembayaran dilaksanakan melalui penerbitan surat perintah membayar ataupun SPM. SPM tersebut langsung ke penandatanganan surat perintah membayar PP SPM ke rekening penerima. Ya. Baru kemudian PP SPM akan mengajukan SPM THR dan SPM gaji ke-13
kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara ataupun KPPN. Setelah surat pengajuan PPSPM diajukan sehingga baru keluar SPM untuk pencairan gaji ke-13 kepada ke kantor KPPN. Adapun khusus pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai non-PNS, pembayaran THR dan gaji ke-13 tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima. Bagi pegawai non-PNS, pembayaran dilaksanakan dengan penerbitan SPM melalui rekening bendahara pengeluaran terlebih dahulu. Kalau non-PNS yaitu pengeluaran gaji ke-13-nya melalui rekening bendahara terlebih dahulu. Setelah itu baru bendahara pengeluaran melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada penerima. Adapun nantinya gaji ke-13 pensiunan akan dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asapri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, jika pengajuan pencairan gaji ke-13 tidak terkendala, jadwal pencairan gaji ke-13 pun akan bisa lebih cepat. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawan lain. Mohon bantuannya di-share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.